Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 5 bertemu lagi dengan Pak Rizal dalam pelajaran PAI kelas 5. Yang kali ini kita akan membahas tentang penerjemahan Al-Quran. Surat yang kita pilih adalah surat At-Tin ya, ayat dari 1 sampai ayat terakhir. Mengapa kita belajar ini? Pertama, supaya anak-anak paham kandungan surat At-Tin. Yang kedua, anak-anak bisa menerjemahkan Al-Quran secara sederhana. Dan yang ketiga, mampu melantunkan surat At-Tin dengan fasih sesuai dengan makharijul huruf dan hukum tajwid yang ada. Sebelum kita mulai pelajaran, pastikan anak-anakku sudah membawa buku seperti ini sebelum menyimak video atau membawa mushaf Al-Quran. Oke? Baik, video ini akan terbagi dalam 2 segmen. Yang pertama, Pak Rizal akan membacakan surat At-Tin dengan benar. Baru yang kedua nanti kita masuk kepada taudhihus surah atau penjelasan daripada surat. Pak Rizal akan membacakan surat At-Tin. Anak-anak tolong menyimak di buku atau di mushaf ya. Panjang pendeknya diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Coba sekarang kalian membaca terlebih dahulu, videonya di pause dan membaca surat At-Tin dengan baik dan benar seperti yang Pak Rizal lantunkan barusan. Silahkan. Baik, setelah melantunkan surat itu dengan baik dan benar, kita masuk kepada pembahasan isi surat ya. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa di sini namanya demi atau demi yang digunakan untuk bersumpah. Allah bersumpah dengan 3 tempat. Yang pertama yang dimaksud dengan wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, itu yang dimaksud adalah negeri Palestina. Karena di situ adalah tempat yang subur untuk tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Jadi tempat yang pertama adalah Palestina. Wa turi sinin, yang disebut yang kedua adalah Tur Sinin atau Bukit Sinai, ada di Mesir. Itu tempat Allah bercakap-cakap dengan Nabiullah Musa ya alaihissalam. Lalu yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini. Yang dimaksud negeri yang aman ini dalam surat tersebut adalah Mekah Al-Mukarramah. Jadi Allah membuka surat ini dengan bersumpah menyebut 3 kota. Yang pertama Palestina, yang kedua Bukit Sinai, dan yang ketiga Mekah Al-Mukarramah. Fungsi sumpah adalah untuk mempertegas kandungan dari surat tersebut. Diawali dengan sumpah dulu, lalu di dalamnya ada kandungan-kandungan yang bisa kita petik. Nah itu ya. Nah yang pertama, kita bahas dulu ya. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Baru ke substansi suratnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh manusia itu telah diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Itu kandungan dari surat At-Tin. Jadi manusia kita semuanya diciptakan dalam bentuknya yang paling sempurna ya. Hidung seperti ini, mata seperti ini, mulut seperti ini, telinga seperti ini, rambut seperti ini, tangan masing-masing ada fungsinya. Kalian nanti kalau belajar mengenai anatomi tubuh, masing-masing tubuh ini tidak diciptakan sia-sia tapi memiliki fungsinya masing-masing ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kandungan keduanya. Setelah disampaikan bahwa kita manusia diciptakan dalam kondisi yang paling bagus, ahsani taqwim, lalu diikuti dengan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini maksudnya bisa 2. Yang satu, tempat yang serendah-rendahnya itu maksudnya alam kubur, karena dia ada di bawah tanah ya. Yang kedua yang dimaksud dengan tempat serendah-rendahnya itu adalah neraka. Nah, baik itu neraka maupun alam kubur, intinya manusia itu akan kembali tidak dalam keadaan yang baik seperti penciptaan.
Kita kalau kembali ke alam kubur ya tinggal tulang belulang ya, bumbu busuk dan sebagainya. Kalau kembali ke neraka, apalagi. Nah, yang paling tepat memang maknanya adalah dikembalikan ke neraka karena ada keterangan setelahnya. Apa itu? Semua akan dikembalikan ke neraka kecuali illallazina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang amanu beriman, wa amilus sholihat dan beramal saleh. Nah, yang paling benar memang adalah yang disebut dengan asfala safilin, itu tempat yang serendahnya itu adalah neraka. Sebab ada keterangan setelahnya, yang tidak masuk ke neraka adalah illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus. Nah, itu sebabnya yang makna yang paling cocok adalah itu. Maka di akhirnya kita ditantang, apakah kita mendustakan Allah lagi, mendustakan adanya hari akhir. Kemudian diberikan keterangan bahwa alaihissallahu biahkamil hakimin, bahwa bukankah Allah itu adalah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemberi keputusan. Nah, itu kandungan dari surat At-Tin ya. Dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, Allah bersumpah, mengawali surat At-Tin ini dengan bersumpah menggunakan 3 lokasi yang berbeda. Yang kedua, manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Yang ketiga, manusia akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, itulah 4 kandungan dari surat At-Tin. Selanjutnya nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan Zoom meeting untuk membahas makna kata per kata dari surat At-Tin itu sendiri. Karena lebihnya mohon maaf, itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.